haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi waktu pagi kita, memberikan apa yang tersisa dari waktu kita, dari tenaga kita, dari umur kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi. Sekedar mukadimah, saya mengingatkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah antum sering mendengar minimal secara makna. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu fi yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, dan sepertinya di pagi hari ini alhamdulillahi rabbil alamin, semoga Allah karuniakan kepada kita tiga hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian di pagi hari, sedang di pagi hari, beliau katakan aminan fi syirbi, wilayahnya aman, negaranya aman, kotanya aman, desanya aman, tempat kerjanya aman, tidak ada ancaman yang mengancam dia di dunia dan urusan agamanya, aman-aman saja seperti kita. Yang kedua kata Nabi, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat walafiat. Yang ketiga, wa indahu qutu fi yaumihi, dan di hari itu juga dia punya makanan di hari itu. Ya, Nabi nggak menyebut besok karena besok tuh barangkali menjadi milik kita dan bukan milik kita. Artinya jadi kita tidak menikmati dunia, kita bicara dunia itu hari ini, ya. Besok tidak tahu. Tapi mengatakan wa indahu qutu fi yaumihi, yang punya makanan di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, kata Rasulullah. Maka dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kata saya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia seperti memiliki dunia dan seisinya. Karena ikhwan azakumullah, dunia tanpa tiga hal itu sulit untuk dinikmati, ya. Tanpa tiga hal itu, satu di antara tiga tersebut hilang dari diri kita, maka kita nggak bisa menikmati dunia. Kesehatan, tempat yang aman, dan bisa makan kita hari itu. Maka ikhwan azakumullah, terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurang sedikit wajar, kurang harta sedikit wajar, kurang kesehatan sedikit wajar, karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah berikan kekurangan sisi manusiawinya. Beliau ya sakit, beliau ya lapar, beliau ya haus, beliau capek, beliau sakit, dan seterusnya. Maka ikhwan azakumullah, ini sekedar saya mengingatkan mukaddimah agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas kita di pagi hari ini.
Ikhwan azakumullah, kita lanjutkan materi kita masih di bab tentang haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab. Masih di bab yang ke tiga ya kalau di kitab itu ya. Saya di yang kedua ya. Masih tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan semurni-murninya, ya sebenar-benarnya, benar-benar dia merealisasikan tauhid, termasuk di dalamnya nanti tawakal, ya. Karena inti dari pembahasan bab kedua ini tawakal, ya. Maka kata penulis rahimahullah taala dakhalal jannah bi ghairi hisab. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kita sampai di hadis yang panjang, ikhwan. Saya nggak akan mengulangi dari awal, dipanjang lagi. Ya, saya akan sampaikan kronologinya ke antum di sini. Kenapa hadis ini bisa keluar? Tapi secara singkat yang sudah kita jelaskan sebelum kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, ya, an Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi qadda al-bariha faqultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiqtu qala fama sana' qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dzalik qultu haditsun haddatsanahu Sya'biyyu qala wa ma haddatsakum qultu haddatsana an Buraidah bin Husain annahu qala la ruqyata illa min ainin aw hummatin qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-ummamu fara'aitu an-nabiyya ma'ahu ar-rahat wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu aw rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idrufi ali sawadun 'azimun fa dhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu fa nadhartu fa idha sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab thumma nahadha fa dakhala manzilahu fa qala an-nasu fi ulaik faqala ba'duhum fala'allahum alladhi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahum alladhi wulidu fil Islam wa lam yusriku billahi syai'a wa dzakaru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Sampai sini kemarin. Baik, ikhwan azakumullah, ya. Di dalil yang panjang ini dan di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada Allah umat-umat terdahulu, ya, tentu al-arid yang memperlihatkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan saya sudah jelaskan, ya, kapan Nabi diperlihatkan ada dua pendapat, ya. Saya menukil dalam Fathul Bari, beliau berpendapat ini terjadi dalam mimpinya Nabi, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan ini terjadi ketika malam Isra Mi'raj, ya. Yang mana wallahu a'lam karena dua-duanya perkara yang gaib. Ya sudah, nanti antum jangan bikin yang lain. Antum boleh ambil salah satu pendapatnya, jangan cari yang ketiga. Ya, tidak boleh, karena itu namanya keluar dari ijtihad para ulama. Ya, antum salah kalau seperti itu. Tidak boleh dari keluar itu antum ikuti dalilnya dan semisalnya. Taib. Maka sahabat mendiskusikan, ya siapakah mereka? Sebagian mereka mengatakan kayaknya ini sahabat-sahabatnya Nabi, ya, sebab ya banyak sekali keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita akan bahas secara khusus, ya, mengapa kita dalam beragama ini wajib mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya alasan yang paling telak, ya mereka muridnya Nabi, sudah jelas. Ya mereka langsung belajar Islam kepada Nabi, ya mereka belajar sholat langsung kepada Nabi, mereka belajar puasa langsung kepada Nabi dan puluhan ratusan dalil yang lainnya. Secara nakal, secara akal kita saja sudah jelas. Guru mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi mereka maksudnya paling tahu kondisi saat itu, bagaimana mengamalkan, bagaimana sujud, bagaimana ruku. Ayo teman-teman, insya Allah kita di pekan keempat, berarti pekan depannya. Nanti kitabnya kita carikan. Kita akan bahas insya Allah sifat sholat Nabi, insya Allah, ya dari wudunya, ya tentu syarat sahnya nanti, ya ada syarat wajib, ada syarat sahnya seperti apa, wudunya Nabi seperti apa, sholatnya Nabi seperti apa, insya Allah. Pekan keempat kalau sudah selesai, ya nanti kita kembali lagi ke kitab tauhid. Hanya pekan keempat tapi ya, hanya pekan keempat saja dari 4 pekan yang ada.
Tapi ikhwan, itu informasi saja. Maka para sahabat banyak berspekulasi, jangan-jangan sahabatnya Nabi dibantah oleh yang lain. Enggak, sahabat Nabi itu kan dulunya orang-orang kafir, menyembah berhala. Kayaknya enggak mungkin deh, ya. Oh, jangan-jangan mereka anak-anak orang Islam, anak-anaknya sahabat yang memang dari bayi sampai meninggal mereka enggak pernah murtad sama sekali. Ya, Islam murni mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka. Dan Nabi SAW mengabarkan fa'akhbaruhu. Maka Nabi SAW mengabarkan tentang siapakah 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa azab. Beliau mengatakan humul ladina la yastarqun. Ya, mereka adalah orang-orang la yastarqun. Orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yaktawun. Yang kedua, mereka tidak meminta untuk diri mereka, ya, mengobati dengan kai, ya, dan nanti insyaallah dijelaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada mereka, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. 4 berarti di sini. Ciri 70.000 ini punya 4 sifat. Tidak meminta diruqyah, nanti insyaallah saya jelaskan. Yang kedua, tidak meminta di kai. Ya, apa itu kai nanti. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur. Yang keempat, ciri mereka adalah mereka bertawakal hanya kepada Allah. Faqama Uqasah bin Mihsan, maka ada seorang sahabat namanya Uqasah bin Mihsan, dia langsung berdiri ketika mendengar hadis ini. Ya, langsung nyamber dan beliau berdoa, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum wa Rasulullah, doain saya, semoga saya masuk dari 70.000. Ajibnya Nabi mengatakan, anta minhum, engkau salah satu dari 70.000. Namanya Uqasah bin Mihsan. Jadi 70.000 kurangi 1 berapa? 69.999. Sisanya kita rebutan, ya. Karena hanya yang dibocorkan hanya Uqasah bin Mihsan, yang lainnya enggak. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian laki-laki lain berdiri, faqala, maka dia mengatakan juga, ya Rasulullah, ud'ullah ayaj'alani minhum. Doain saya juga sih, semoga saya masuk dari 70.000. Nabi dengan sopan dan adabnya Nabi mengatakan, sabaqaka biha Uqasah. Bahasa kita, ya udah didahului Uqasah. Nabi enggak menjatuhkan mental dia. Insyaallah nanti kita jelaskan. Tapi ikhwan, fokus antum ke 4 ciri tadi. Yang pertama, humul ladina la yastarqun. Mereka tidak meminta di ruqyah. Pertama saya katakan kepada antum, ruqyah adalah salah satu pengobatan syar'i yang ada dalam Islam. Di antara yang ada, ya, ada macam-macam kesembuhan. Untuk meraih kesembuhan itu banyak. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-syifa'u fi tsalas. Kesembuhan dari penyakit itu ada 3. Nabi mengatakan, 1 di antara, bukan hanya 3, ya. Jadi 3 itu bukan 3-3-nya, maksudnya bukan cuma 3, tapi di antara yang bisa menyembuhkan, kata Nabi, syurbul asal, minum madu. Yang kedua, surtatul hijamah, sayatan bekam. Mana tukang bekam? Ya. Yang ketiga, apa? Kai, pengobatan dengan kai. Nabi menyebut kai itu bisa menyembuhkan, bisa, ya. Karena sahabat yang diobati dengan kai atas perintahnya Nabi, tapi di sini Nabi melarang kai. Satu sisi Nabi mengatakan ciri mereka tidak minta ruqyah, kali lain Nabi nyuruh Aisyah untuk meruqyah. Ya, ada permintaan dari Nabi, maka di sini ikhtilafnya besar banget masalah ruqyah ini. Lalu ikhwan a'azakumullah, Nabi mengatakan wa anha ummati anil kai, tapi saya melarang umatku dari mengobati dengan kai, karena termasuk menyiksa diri dengan api, sedangkan yang boleh menyiksa dengan api itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bakar apa, misalkan sarang semut atau sarang hewan, tidak boleh, ya. Artinya ini dilarang dalam agama kita, membunuh hewan atau yang semisalnya manusia, ya, dengan api. Ini pernah terjadi
sahabat Ali bin Abi Thalib, Ali wajar manusia. Terhadap orang-orang berlebihan bahkan menuhankan dirinya, dibakar hidup-hidup sama Ali. Sahabat lain mengingkari, tidak boleh. Ya, tidak boleh membunuh dengan api, nggak boleh menyiksa dengan api. Kenapa? Karena api itu milik Allah dan hanya Allah yang berhak menggunakan api untuk menyiksa manusia. Pelajaran aja. Udah tinggal diinjek aja apanya, ya. Kalau tawon kesemprotan namanya baygon, nggak pergi dia, jangan dibakar. Baik. Apalagi antum dapat tikus tuh, sering lihat, ya, pakai perangkap tuh, tinggal dimatiin aja, jangan pelan-pelan disiksa, celup lagi, naikin lagi, ya, terus di apa macam-macam, kasih bledogan misalkan, jangan, ya. Nabi mengatakan jika engkau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, ya. Dalam perang kita misal musuh, ya, jerijinya dulu potong tel, ya, sok pengen apa, sikilnya dulu tel, tidak boleh, sudah. Kalau mau bunuh langsung, terus selesai. Itu Islam, ya, tidak menyiksa. Tapi ikhwan a'azakumullah, pertama ikhwan, bahwa ruqyah ini termasuk pengobatan yang syar'i. Ya, ini solusi ikhwan. Makanya nanti kita akan bahas namanya nusroh. Nusroh itu menghilangkan sihir dengan sihir. Ya, dan namanya menghilangkan sihir dengan sihir. Ini termasuk yang diikhtilafkan, boleh karena bermanfaat, tapi kita katakan ada yang syar'inya yaitu ruqyah. Pertama, teman-teman semua antum harus pahami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Tancapkan dari hati antum. Ini supaya membekas. Ini penting, ya. Kenapa ada orang baca yang sama, yang satu berpengaruh, yang satu enggak? Asalnya dari sini. Asalnya dari sini. Imam Ahmad bin Hanbal ikhwan, atau seperti Umar bin Khattab, ya, dia bukan peruqyah, dia bukan orang yang suka dipanggil ruqyah, tapi syaitan tuh lari kalau ketemu dengan dia. Berarti kan ada sesuatu yang dilihat syaitan yang menyebabkan dia takut kepada Umar. Apa kira-kira? Tampangnya? Ya enggak lah. Ada ketakwaan yang dia lihat, yang dia nggak bisa mengalahkan kalaupun mengganggu. Boro-boro ganggu, dia berpapasan aja nggak mau. Dari sini ikhwan, berarti kuncinya di sini. Kunci itu di dalam hati. Ada orang baca Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, ya, dan semisalnya, nggak ngefek. Ya, biasa saja, ya. Tapi yang satu dengan kulhu, 3 kul saja, dengan Al-Fatihah ngefek, sembuh misalkan. Ya. Apa yang salah? Apakah Al-Qur'annya? Tidak. Antum ikhwan azakumullah, ketika mendengar ayat Allah tadi, kami turunkan Al-Quran sebagai obat, terus antum yang bacain, udah sembuh, Allah bohong berarti. Masa begitu? Baik, ya. Pertama, coba cek hati antum, yakin enggak bahwa Al-Quran adalah obat? Itu dulu, ya. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah obat? Saya nanya dulu deh. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat? Hah? Siapa Allah, Bu? Pencipta manusia, pencipta penyakitnya manusia, dan yang menyembuhkannya pun Allah. Mengatakan bahwa Al-Quran, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh. Ini dulu yang harus ditanamkan, ya, supaya nanti ketika antum meruqyah diri sendiri, ya, terus tidak terjadi apa yang seharusnya terjadi, maksudnya antum tidak sembuh, terus antum menyalahkan ayat, tidak, ya. Syekh Utsaimin pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, kata Allah kan dalam Al-Quran gini, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, ya, kata murid-muridnya. Sholat itu kan mencegah dari keji dan munkar. Kok ada yang habis sholat siap? Ada enggak? Sholatnya angger, maksiat juga angger. Ada enggak? Ada. Ya. Sholatnya, pakai tak, Bu? Bener enggak? Banyak nih. Banyak. Iya. Ya. Sholat jalan dia. Habis itu maksiat. Ada orang-orang gini. Kan kata Allah, sholat itu mencegah keji dan munkar. Tapi pada prakteknya ada yang habis sholat, habis itu korupsi. Sholatnya angger, habis itu zina, na'udzubillah, semisalnya. Gimana ini? Sama.
Kata Allah, Al-Quran itu diturunkan untuk syifa salah satunya. Tapi saya bacain nggak ngefek. Semisal berarti kan, sholat kata Allah mencegah keji dan munkar, tapi masih ada yang berbuat keji dan munkar. Sudah diruqyah masih anggar enggak ini? Apa serta-merta kita salahkan? Berarti Allah salah ini. Berani untuk mengatakan itu? Tentu tidak. Ya, maka saya membela Al-Quran. Ya, nggak bilang iya ya. Waduh gimana? Enggak. Beliau mengatakan, ya, sholat seperti apa yang dilakukan oleh dia? Apakah sholat seperti Nabi atau sholat seperti dia sendiri? Gampangannya begitu. Kalau sholatnya seperti Nabi SAW, yakin ini yang dimaksud oleh Allah. Ya, lihat aja konsep antumnya. Ya, kitanya kalau sholat seperti apa, hati kita udah dari wudhu aja kita udah banyak bicaranya. Ya, dari wudhu aja. Saya masih melihat teman-teman yang wudhunya masih bergantian, kena kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ya, berdasar sunnah Nabi SAW, selesaikan dulu kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Sebagian pun masih tak lihat, ya cuma di ini. Padahal Rasulullah SAW, contoh aja ini contoh. Belum kita bicara sholat tuh banyak hal nanti akan kita bahas. Tapi ikhwan azakumullah, tapi tentu bukan bahasan kita situ. Maka saya jamin bela ayat, ya sholat dia yang nggak bener. Ya karena ada orang sholat pun tetap celaka. Dalilnya mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholat celaka. Ya, apa kita katakan orang ini nggak usah sholat karena nanti celaka? Kan enggak begitu pemikirannya. Sama, ya. Orang di ruqyah tidak sembuh, antum jangan salahkan ayat tadi. Katanya Al-Fatihah itu syifa, nama lainnya penyembuh. Saya bacakan sampai merupus, Ustaz, tidak juga sembuh. Nah terus antum mau salahkan Al-Fatihah? Itu firmannya Allah loh, ucapannya Allah. Terus antum mau salahkan Al-Fatihah? Itu enggak. Maka siapa yang salah? Keyakinan kita, ikhwan. Keyakinan kita yang belum meyakini ini wahyu loh. Ini Tuhan antum yang bilang Al-Quran adalah sifat. Ini yang sering kita luput, ikhwan. Ini yang sering kita luput. Ya kalau sakitnya yang diingat ya parastamol dulu, dokter dulu, rumah sakit dulu, semisalnya. Ya lupa dia. Ya bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Itu yang pertama, ikhwan. Dan antum harus yakini masalah pengobatan dengan Al-Quran ini bahwa Allah telah pastikan, ya, la raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah telah pastikan bahwa Al-Quran ini adalah qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Telah saya jelaskan ke antum. Dan Allah pun katakan, ikhwan, azakumullah, apa itu? Lau anzalna hadzal Qur'an apa? Ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran turun di atas sebuah gunung, antum bayangkan. Seandainya Al-Quran ini kata Allah diturunkan di atas sebuah gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu rata. Berat Al-Quran ini, ikhwan. Ya. Ketika turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang membawa wahyunya Allah itu bukan malaikat yang biasa-biasa yang 2 sayap, 4 sayap, 10 sayap, 15 sayap. Yang bawa punya 600 sayap. Siapa? Jibril, karena berat, ya. Makanya ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW lagi di atas unta, blebes itu unta, perutnya sampai nyentuh tanah, saking beratnya wahyu. Ya, kan sahabat bersaksi, ikhwan. Saya mau jelaskan, antum harus yakini, satu, Al-Quran adalah obat, dan yang kedua, tidak ada yang bisa melawan Allah. Tidak ada yang bisa melawan Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, terus antum yakini jin ini lebih hebat dari Al-Quran. Loh gimana? Antum mau ngadu jin dengan Allah? Allah tidak bisa dikalahkan, ikhwan. Ya, penyakit antum yang antum derita, antum kira lebih kuat dari firman Allah. Gimana ceritanya? Tidak bisa. Ya, Nabi SAW kata istrinya ketika menerima wahyu di musim yang dingin, beliau berkeringat deras, panas, berat. Ini wahyu. Ya. Dan Allah katakan tadi, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah."
Dua ini penting antum masukkan dalam hati. Al-Quran adalah obat. Yang kedua, tidak ada yang bisa melawan Allah. Baik, maka antum silahkan gunakan. Apa yang dibaca bebas. Ini kita bicara ruqyah dulu. Ruqyah adalah pengobatan syar'i yang ada dalam Islam. Makanya kita diharamkan mengobati ya sihir dengan sihir lagi. Kenapa? Karena sudah ada ruqyah, bukan di kondisi darurat. Ya, bukan di kondisi. Kenapa? Sudah ada solusinya. Nggak bisa dikiaskan dengan orang kelaparan, anaknya ada daging babi. Ya karena di situ posisinya hanya ada daging babi. Benar dikatakan darurat. Ya, ada orang ini kondisi darurat, saya harus pergi ke dukun untuk menghilangkan sihir saya. Saya tanya, ada nggak yang lain yang bisa digunakan? Ada. Apa itu? Ruqyah. Selesai masalah. Nggak bisa dikiaskan dengan kondisi tadi. Kalau kondisi memang kondisinya nggak ada lagi kecuali daging babi. Contoh ya. Sekarang ke masalah yang kita bicarakan. Di sini Nabi mengatakan la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Nah, ini ikhtilaf yang panjang ya ikhwan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud la yastarqun adalah tidak meminta ruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Ya, dengan bacaan-bacaan yang enggak jelas maknanya, bacaan-bacaan yang memang enggak diketahui makna yang semisalnya. Maka ini pendapat ulama ya, yang dimaksud Nabi di sini adalah ruqyah yang tidak syar'i. Mereka bawakan dalil. Dua-duanya sama-sama kuat. Ya, mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah ruqyah saya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit 13 hari itu, beliau minta diruqyah. Aisyah cuma tidak berani karena tangan Rasulullah jauh lebih berkah daripada tangan dia. Ya, maka mengambil tangannya Rasulullah sendiri, nggak pakai tangannya, nggak pakai kita ngeruqyah kan pegang orang ya toh. Ya, Aisyah tahu bahwa fisik Rasulullah jauh lebih berkah daripada tangannya. Ini bukti katanya bahwa meruqyah dengan cara yang syar'i adalah boleh. Ya, yang kedua mengatakan ya meskipun boleh, tapi ada sepersekian dari tawakal yang berkurang. Sepersekian dari rasa tawakal yang harusnya 100%. Kan kita lagi bicara siapa yang merealisasikan tauhid dengan semurni-murninya. Itu kan kita lagi bicara itu. Nah, orang tersebut mengapa dimasukkan ke dalam masalah ini? Karena ada sepersekian dari tawakal yang dia berikan kepada peruqyah. Minimal kan dia berharap. Saya minta ruqyah kepada antum misalkan. Ya saya ngarepin antum datang, ngarepin antum mau ke saya, ngarepin antum bisa membacakan Al-Quran. Ada sepersekian 0,0, artinya dia tidak 100% tawakalnya kepada Allah. Ini jawaban dari ulama yang kontra. Ya, anggaplah ya itu ruqyah yang syirik. Ruqyah yang benar pun tetap ada di mana rasa hati ini bersandar kepada selain Allah, sehingga enggak 100%. Itu jawaban dari ulama yang kontra. Tapi ikhwan azakumullah, ala kulli hal ruqyah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Terus gimana kita supaya bisa atau kesempatannya tidak hilang? Ya maka cari cara yang lebih aman. Ya cara yang aman tidak meminta sama sekali. Terus gimana kalau saya punya keluhan? Tadi saya katakan kita bisa meruqyah diri sendiri. Ya. Kalaupun tidak bisa, tidak kuat dan tidak semisal yang misal benar-benar ada gangguan jin, ikhwan azakumullah, misal ada benar-benar gangguan jin dan dia ada loh, ya. Saya ajarin orang ruqyah sendiri betul. Ketika dia baca tuh kacau bacaannya. Ya, baru ghairil maghdubi alaihim gitu. Ganggu sama jinnya. Nah, seperti ini harus kita tolong. Selama masih bisa baca sendiri, aksan antum baca sendiri. Ya, kalau ingin keluar dari ikhtilaf ini. Baik, ya. Kalau memang antum bisa laksanakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun, tidak meminta dikai, ya, sebuah besi yang dimasukkan ke dalam bara api lalu ditempel ke titik tertentu ke tubuh, ya. Nabi ini wa anha ummati anil kai. Saya melarang umatku dari mengobati dirinya dengan kai. Ini tidak usah diperpanjang karena ya hampir nggak kepikiran ya kita mengobati dengan besi panas. Karena kan masih ada yang lain maksud saya. Ya kalau zaman dulu mungkin menghentikan pendarahan ya dengan
benda panas untuk menghentikan pendarahan itu mungkin terjadi, ya. Dan Nabi SAW memerintahkan sahabatnya yang terkena luka untuk mengobati ini. Nah, yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kemungkinan kita tumbang ini yang ketiga nih. Ya, kita tumbangnya di sini nih. Ya. Kalau yang pertama tidak minta ruqyah mungkin barangkali masih ada ikhtilaf, ya. Dan kita tidak boleh egois mengambil pendapat kita, oh kayak ini ya, enggak. Kemungkinan kita akan jatuh pada yang ketiga ini. Apa yang ketiga? Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan, tidak minta dilakukan apa itu? Tatayyur. Habis kita di sini. Ya. Mau di murojaah enggak, Bu? Mau dah? Saya murojaah ya. Bu, kalau ada kupu-kupu masuk rumah, Bu. Hah? Kena, Bu, berarti. Selesai berarti pembahasan kita. Hah? Kalau tangannya berkedut, Bu. Nah, pengen rezeki. Kupingnya muning. Nah, kena kita, Bu. Kena semua kita ini. Ya. Karena memang dari kecil kita sudah dicekoki kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Ada suara burung gagak. Nah, ini tatayyur, Bu. Tadi saya katakan kemungkinan kita akan tumbang di yang ketiga ini. Tapi kan sebelumnya saya tidak tahu, baru tahu sekarang ternyata ini tidak boleh, bahkan termasuk kesyirikan. Ya, karena gimana ada burung mengetahui akhir hidup seorang, dia bunyi memberitahu besok akan ada yang mati. Berarti burung ini punya ilmu ghaib, mengetahui besok akan ada yang mati. Bahaya, menentang banyak ayat Allah, di antaranya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Bisa kafir orang tersebut. Kenapa? Ya, karena kata Allah, ilmu ghaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada para rasulnya. Itu pun diinformasikan, tidak semuanya. Sekelasnya Jibril kan tidak tahu hari kiamat, gitu kan? Ya, menunjukkan bahwa ilmu ghaib itu hanya Allah yang tahu. Dan sudah jelaskan, ini maksudnya ghaib yang mutlak. Sudah pernah jelaskan di tempat ini kalau nggak salah. Ghaib itu kan ada dua, ada ghaib mutlak, ada ghaib nisbi. Ya, ghaib mutlak itu hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat, pastinya matinya seorang, ya, ini laki-laki atau perempuan, ya. Itu ghaib mutlak. Ada ghaib yang nisbi, sebagian diketahui. Ada USG sekarang, oh ini tentukan ini misalnya, ya. Atau perkara dalam lambung seorang, ya nggak tahu misalnya. Tapi saya mau jelaskan secara agak panjang masalah tatayyur ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Tatayyur ini asal katanya dari kata ta'irah yang artinya burung. Saya mau jelaskan, saya pelankan pembahasan ini. Pertama, dulu orang-orang Arab jahiliyah, ya, orang-orang kafir di zaman jahiliyah, mereka kalau mau melakukan satu safar, khususnya entah safar dagang, entah safar perang, atau yang lain-lainnya lah pokoknya, mereka mendatangi burung, ya, yang biasa burung ngumpul, lalu mereka melihat burung ini terbang ke arah mana. Kalau burung ini terbang ke arah kanan, mereka menganggap ini hoki, perang mereka akan menang, perjalanan mereka akan selamat. Tapi kalau burungnya ke kiri, ini enggak, mereka enggak jadi. Seakan-akan burung ini tahu perkara yang gaib, ya, belai atau tidaknya dia sudah tahu, ya. Dan itu hati-hati itu, keyakinan-keyakinan sering saya dengar, kalau ada tsunami hewan-hewan itu akan begini ini, tidak ada yang tahu, ya. Mungkin secara naluri mereka tahu ada gerakan dalam bumi yang memang enggak kita dengar sehingga mereka keluar. Ya, tapi jangan antum yakini mereka tahu bahkan terjadi gempa, akan terjadi ini itu. Dari mana mereka tahu? Ya, mereka tidak tahu. Antum yang berakal aja tidak tahu, gimana makhluk yang tidak berakal. Gampangannya begitu. Tapi kita kembali ke masalah tatayyur. Ya, asalnya dari burung saja. Cuma di Indonesia teman-teman, ya dimodifikasi biasa. Ya, dimodifikasi. Bukan hanya burung di Indonesia. Apa? Hah? Bukan hanya burung, ya, ular masuk rumah. Apa, Bu? Hah? Apa? Ular masuk rumah apa? Keyakinannya
ada janji yang belum. Iya, macam-macam Indonesia. Kalau dulu orang Jawa cuma burung aja, bukan punya hewan, kita pelihara ikan koi, nanti akan hoki. Ini versi lain dari tatayur, ya. Pelihara bunga apa tuh yang mekarnya jarang-jarang dan cuma semalam. Wijaya Kusuma, nanti keluarga itu saya sampai dicelubin loh, mukanya dibaskom sama nenek saya supaya mujur katanya. Jadi kembang itu keluar, mekar, langsung dipetik. Buyut saya dimasukin ke baskom, saya direndam di situ mukanya. Ya, itu dulu. Ya, berarti saya juga kena. Iya, kalau kita bicara masalah begitu kena semua kita. Ya, tapi alhamdulillahnya nanti saya jelaskan, ikhwan azakumullah, gimana kondisi orang yang melakukan sebuah maksiat dan dia tidak tahu hukumnya maksiat tersebut. Nanti insya Allah. Di Indonesia bukan hanya burung, ya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bahkan angka pun di Indonesia ada. Angka berapa? Ada 13 dan 4, ya. Mau lift, mau kamar hotel, mau nomor punggung bola, itu dihindari angka 13 dan 4. Katanya ini angka sial, ya. Jadi jangan menikah ini yang lahirnya hari ini dengan tatayur semua. Indonesia punya banyak, bahkan warna-warna pun Indonesia punya. Ini ajibnya kita di Indonesia. Warna ini jangan dipakai di pantai selatan, ya. Nanti di Nyi Roro Kidul nanti, ya. Jangan pakai baju ini di daerah pegunungan ini, saya tidak usah sebutkan, ya. Jangan nanam labu di wilayah ini nanti begini. Jangan jualan nasi uduk, udah tahu saya keliling kan. Ya, jangan, nggak ada nasi uduk saat di wilayah sini. Kenapa? Karena ada keyakinan kalau jual nasi uduk nggak ada sama sekali situ. Dari dulunya sampai sekarang nggak ada yang jual nasi uduk. Ya, ada lagi daerah yang nggak boleh, ya, pasang apa misalkan semisalnya. Ikhwan azakumullah, Indonesia punya banyak sekali, kaya raya akan tahayul dan tatayur ini. Jadi ya kemungkinan kita akan jatuh ke yang ketiga ketika kita sudah tahu. Bagaimana seandainya kita belum tahu, ikhwan sekalian azakumullah, ya, maka berlaku atas kita hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Rufi'atil aqlam an salas. Pena-pena catatan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Anda kalau nggak dicatat dosanya masuk di 3 golongan ini, ya. 1, apa kata Nabi? Sobiyun hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia mimpi basah, balik maksudnya. Ini tidak dicatat dosa mereka, ya. Mereka mau melakukan apa, maksiatan apa, ya belum dicatat dosanya. Bahkan mereka pun tidak ada tuntutan kewajiban yang akan mendatangkan sebuah dosa kalau ditinggalkan. Antum tidak boleh, ya, maksa anak antum yang belum balik melakukan sesuatu yang wajib, ya. Ngajari tidak masalah, harus diajari, tapi memaksa mereka jangan, ya. Karena segala sesuatu yang belum dipersiapkan wajib, maka komponennya pun belum wajib. Ambil contoh puasa. Banyak gaya-gayaan maksa anak kecil untuk puasa, komponennya belum sempurna. Silakan ngajarin silakan. Ya boleh, bahkan para sahabat itu ya ngajari anak-anaknya untuk latihan puasa. Tapi untuk mereka, saya pernah dengar anak sampai kelas 2 lengket khususnya, ya. Nah, sama orang tuanya dipaksa puasa, ya. Mending antum paksa anak itu untuk sholat, nggak ada madorotnya. Ada nggak madorotnya sholat? Nggak ada, ya. Bangun sholat nggak ada, ya. Kalau puasa ada madorotnya. Kok bisa bermadorot syariat? Iya, karena memang komponen di tubuh dia belum sempurna, makanya Allah belum wajibkan. Paham? Kalau antum ini udah wajib, kenapa udah sempurna komponennya? Ya, khususnya udah kuat, cairan ngerti, sahur itu harus banyak. Ya, anak udah sahurnya susah, seharian dia nak makan minum, bukanya pun angel. Berlangsung 30 hari, contoh aja, ya. Yang kedua, an-naimu hatta yastayqil. Orang yang tidak dicatat dosanya adalah seorang yang tidur sampai dia bangun, ya.
Mas Hafid nggak lihat saya. Biasanya jadi contoh soalnya di sini. Mana beliau? Oh sakit, syafahullah. Orang yang tidur sampai dia bangun, ini pun tidak dicatat. Misal dalam mimpinya dia melakukan maksiat, misalnya, ya nggak dicatat dosa. Yang ketiga apa? Majnunun hatta yaqil. Ya, orang gila sampai akalnya sehat. Ya orang gila itu jangan pusing-pusingin, atau malu ya telanjang di jalan. Ya namanya juga akalnya lagi nggak ada. Ya, mereka nggak dicatat dosa. Mereka mau pipis di mana juga tidak ada dosa. Maka ikhwan, kita masuk ketika memang sudah belum tahu, ya melakukan tatayur tadi, menganggap kalau ada bulu mata yang jatuh ke pipi nanti sedang ada yang kangen misalkan, atau ada kupu-kupu ke rumah, nanti ada tamu. Ini kan tatayur semua, ini tidak boleh Bu dalam Islam. Bukan sekedar menghilangkan kesempatan, bahkan dia nanti masuk kesyirikan, ya kesyirikan. Besar atau kecilnya nanti ada pembahasan tersendiri. Kapan menjadi besar? Ketika dia meyakini bahwa dia benda-benda ini, hewan ini, atau keadaan ini bisa menentukan dengan sendirinya. Berarti ada yang punya kekuasaan di alam semesta selain Allah. Jatuh dia pada syirik besar. Baik. Kapan jatuh pada syirik? Ketika menjadi sebab saja. Insya Allah nanti ada penjelasan di bagian tengah kalau dasar kitab ini, ya tentang judulnya tatayur langsung. Nanti insya Allah akan diluaskan di sana. Jadi Nabi mengatakan yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayur. Ya. Sekarang kita sudah tahu tidak bisa, nggak boleh meminta ruqyah, anggaplah, ya, karena menghilangkan sisi sedikit dari tawakal. Tidak minta dikai, tidak melakukan tatayur. Ketika itu sudah melakukan dan sudah tahu, kalau tadi belum tahu, tidak akan dicatat dosa. Sekarang sudah tahu dan kemungkinan akan melakukan lagi misalkan, ya, gimana solusinya? Taubat dengan taubatan nasuha. Tentu ikhwan azakumullah, pembahasan taubat bahasan yang panjang, ya, dan ini penting karena manusia pasti akan kena dosa. Ada yang terjerumus ke zina, ada yang terjerumus ke korupsi, ada yang terjerumus ke menzolimi orang dengan kedudukannya, ada yang terjerumus kepada apa lagi? Ya maksiat-maksiat yang banyak lah, ya macam-macam maksiat. Kita punya kelemahan masing-masing di situ, ya jaga, jangan mainan di situ. Pernah bilang, antum tidak bisa pegang uang orang, jangan sekali-kali pegang uang orang. Ya, antum tidak bisa pegang jabatan, jangan sekali-kali nerima jabatan. Antum nanti bakal memalsukan tanda tangan, antum bakal memalsukan nota dan sebagainya. Contoh aja, ya. Antum ini lemah di urusan syahwat wanita, jangan ngurusin masalah begitu. Ya, bahaya, ya. Nanti istri orang dichattingin segala macam, tidak boleh, ya. Artinya kita punya potensi masing-masing di mana kita lemah, dan terkadang manusia jatuh bahkan di kondisi yang sama, ada maksiat. Seperti apa nanti tobatnya ikhwan azakumullah, ada pembahasan tersendiri insyaallah. Semoga pekan depan ya kita bahas dari dosa ketika orang melakukan tatayur, bagaimana tobatnya, ya orang yang melakukan dosa-dosa tadi bagaimana tobatnya. Kita selesaikan dulu di sini. 10 menit lagi soalnya. Habis itu kita masuk ke soal jawab. Antum yang mau bertanya silahkan, ya kita kasih kesempatan sekarang 10 menit ya sebelum ditutup untuk bersoal jawab dari masalah-masalah yang ada. Karena yang di WA di Mas Safid dan saya numpuk banget nggak kebaca, ya. Maka ikhwan azakumullah, Nabi mengatakan setelah la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun, dia mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ikhwan azakumullah, apa itu tawakal? Menyerahkan segala urusan, baik urusan dunianya, ya urusan dunia itu berarti masuk di dalamnya makanan dia, minuman dia, kesehatan dia, rumah tangga dia, kerjaan dia, itu urusan dunia semua. Ataupun urusan akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jamin, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sudah dia nyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah, ya. Seperti Ibrahim alaihi salam, dia dalam kondisi bahaya, ya, padahal bantuan di depan mata, bahayanya pun di depan mata,
tapi tawakalnya luar biasa. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal bahayanya udah di depan. Gak panik ya, gak gerasa gerusu, dia tahu semua kendali di tangan Allah. Maka dia hanya menyerahkan kepada Allah. Hasbunallah, cukup bagi saya Allah. Api sebesar apapun cukup bagi saya Allah. Dan Allah katakan kepada api, wahai api, kuni bardan wa salaman ala. Ini tawakal. Dan Allah katakan tadi, siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, maka hasbuh, Allah akan cukupi dia. Ini perkara yang mahal teman-teman, ya, perkara tawakal ini perkara yang mahal, bahkan sebesar-besarnya ibadah hati. Saya ulangi, tawakal ini termasuk amalan hati yang terbesar di antara yang ada, ya. Karena intinya semuanya di sini, ya, intinya semuanya di sini. Bahkan tawakal yang sebenar-benarnya inilah yang memasukkan manusia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amalan hati kan banyak, ada takut, ada cinta, ada harapan, ada tawakal. Dari semua amalan hati ini yang paling besar tawakal. Buktinya apa? Dia bisa memasukkan manusia ke dalam surga dengan tanpa hisab, tanpa azab. Kata orang menunjukkan tawakal adalah amalan hati terbesar. Ya karena tadi, ya, manusia itu baru digoncang dikit aja udah pindah harapannya itu, kalau enggak ke orang kaya, ke obat-obatan, ke alat-alat yang dia harapkan. Itu kan? Kayak mahal urusan tawakal ini. Takut mungkin antum masih bisa lawan, ya. Cinta mungkin antum masih bisa lawan. Tapi kalau sudah tawakal antum serahkan ke yang lain, tidak. Ya. Ini awal dari kehancuran. Seorang karena sudah kalau tawakal kepada makhluk, makhluk itu kan lemah. Kayak kemarin saya bilang, makhluk itu kan lemah semuanya. Siapa makhluk yang paling kuat di muka bumi ini? Para nabi dari jenis manusia. Kena sakit nggak? Tumbang nabi kena sakit juga sama. Kena pedang juga luka. Dari malaikat, siapa yang paling kuat? Siapa malaikat yang paling kuat? Bisa membuktikan makhluk itu lemah. Ya, Jibril alaihi salam, Allah katakan duquwatin inda dil arsy, makin dia punya kekuatan. Allah katakan Jibril punya kekuatan lebih dari malaikat yang lain. Tugas dia berat, ya, naik turun langit ke Sidrul Muntaha ngantar wahyu. Berat tadi saya katakan. Apa? Nanti kita akan lewati hatta idafu, judulnya ada hatta idafuzia an qulubihim, ya, sampai Allah cabut rasa takut di hati para malaikat. Apa itu? Nanti di situ kita akan melewati, ikhwan, ketika Allah berfirman seluruh malaikat itu so'iku, pingsan mereka. Berarti mereka punya kelemahan, punya rasa takut, ya, dan punya kelemahan. Mereka bisa pingsan. Apa? Ketika Allah berfirman. Jadi siapa makhluk yang paling kuat? Gak ada satupun makhluk. Sementara kita menyandarkan kepada makhluk yang notabene mereka lemah. Ya dokter aja, dokter yang kita harapkan katanya bisa menyembuhkan, antum yakin? Dia aja kalau kena sakit ya gak bisa banyak melakukan sesuatu. Maka ini penting untuk kita tata hati kita. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya ke Tuhan mereka bertawakal semurni-murninya. Lalu tadi seorang sahabat Uqasah bin Mihsan berdiri untuk minta didoakan. Boleh enggak kita minta doa kepada orang yang soleh? Boleh, ini dalilnya. Ini dalilnya, ya. Tapi masalahnya sekarang soleh itu, Bu, asal pakai peci, pakai jubah, kayak udang-udang dianggap soleh. Repot kan sekarang, ya. Hanya muncul di YouTube dianggap ustadz, ulama yang semisal. Ini hati-hati, ya, pernah saya jelaskan. Benar-benar siapa sih orang soleh, ikhwan? Tidak perlu disebut ustadz, ya, karena sekelasnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab minta doa kepada Uwais al-Qarni. Amirul Mukminin, bayangkan, pemimpin Islam saat itu, lebih dari presiden, dia memimpin seluruhnya, ya, negara-negara lain yang Islam dipimpin oleh dia. Datang menemui orang biasa, tidak punya jabatan, tidak punya harta, ya. Uwais al-Qarni minta doa. Kenapa? Orang soleh. Baik. Jadi orang soleh tidak perlu disebut ustadz. Orang soleh tidak perlu disebut kiai yang semisalnya. Gimana tuh membedakan orang soleh dengan bukan? Nggak bisa dari pakaian, dari jenggot dan jidat hitam dah. Ya, lihat keseharian dia.
Ya, apakah hidupnya sesuai searah sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Ya kan ada. Ya, menggembar-gemborkan Al-Quran Sunnah, dia sendiri hidupnya tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan orang soleh yang seperti ini. Baik, maka boleh kita minta doa. Tapi saya kasih tapinya. Ya, kalau antum masih bisa doa sendiri, urusan boleh atau tidak? Saya jawab boleh. Kita harus mendudukan hukum itu pada hukumnya. Boleh nggak minta doa? Boleh. Tapi ada tapinya. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan penuhi. Saya nanya, antum lebih baik doa sendiri dengan tulus, ya maksudnya untuk mendoain diri sendiri, masa nggak tulus sih? Ya kan? Saya yakin tingkat ketulusan antum ketika antum meminta sendiri jauh lebih baik daripada antum minta doa. Boleh aja. Boleh aja. Ya, Umar disuruh oleh Nabi untuk minta kepada Uwais Al-Qarni doa agar diampuni oleh Allah. Ya, boleh. Tapi ikhwan, Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan antum doa. Panjang bahasan doa ini. Kita akan bicara nanti syarat-syarat terkabulnya doa. Satu. Yang kedua, mawani', penghalang-penghalang doa itu dikabulkan. Yang ketiga, kita akan bicara waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Panjang bahasan ini, ya. Insyaallah nanti kapan-kapan semoga ada sih nanti bab tentang di bab apa ya, saya lupa. Ada di tengah, tapi ada nanti bab tentang isti'adah, isti'anah dan istighosah. Itu semua kan macam ibadah. Nanti kita jelaskan di situ. Ya, seperti apa doa-doa yang ada dalam Islam. Tapi ya ikhwan azakumullah, untuk berdoa sendiri untuk meyakinkan dan tambah barangkali keyakinan antum, boleh minta kepada doa dari orang lain. Sebaiknya ya tidak bermudah-mudahan tadi kita menyandarkan hati kita kepada selain Allah. Urusan boleh aja. Ya. Tapi tadi ketika antum Mas Ali misalkan, saya doain saya, berharap ke saya mau doain dia, semoga doanya dikabulkan, asal dia sendiri. Contoh aja. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kau termasuk dari 70.000. Ya, lalu seorang sahabat berdiri lagi, ini hirisnya sahabat, ya, semangatnya sahabat dalam kebaikan. Saya juga doain si Rasulullah, tapi Nabi mengatakan sabaqaka biha ukasa, ya. Engkau sudah didahului ukasa. Nabi nggak menjatuhkan dia dengan mengatakan, kayaknya kamu nggak masuk, kan sedih orang nanti digituin, ya. Atau Nabi mengatakan yang lebih kasar, ngaca, ibadahmu kayak apa? Enggak, orang kan jatuh jadi mentalnya, ya. Misal ada orang ke antum mau ngelamar gadis, tahu ya dia bentuknya begitu, ya, mau ngelamar wanita yang cantik misalnya, ya antum jangan menjatuhkan dia. Di rumah 2 kaca beli sih. Kasihan. Ya antum dengan bahasa lain, enggak ada yang lain tak, ya. Saya carikan, yang semisalnya, atau antum istighfar, pokoknya dicegah. Saya sering gitu jamaah, ya, anak buahnya Mas Ali di PHC, Ustaz carikan saya jodoh hafidho. Ya tak lihat lah sih, ya saya nggak bilang ngaca dikit, nggak, ya saya bilang antum banyak berdoa, dan bahasa telaknya antum memantaskan diri dulu, ya artinya grade yang tinggi akan milih grade yang tinggi juga, toh maksud saya itu. Tapi saya nggak ngomong itu, ya artinya antum jangan jatuhkan dia juga, mukamu blesak, nggak boleh, itu ciptaan Allah juga, ya antum dengan bahasa yang Nabi sini luar biasa adabnya Rasulullah SAW, sabaqaka biha ukasa, ya engkau sudah didahului ukasa. Mungkin Nabi tahu orang yang kedua ini tidak termasuk dari 70.000, tapi kan sedih ketika sudah ditahu, dia nggak ada kesempatan bersaing lagi kalau sudah gitu. Ya, dia nggak ada usaha lagi, dia akan terpuruk, dia akan sedih dan semisalnya. Karena Nabi mengatakan sabaqaka biha ukasa, sudah didahului ukasa. Ya, ini lebih proporsional dalam menjawab, nggak menjatuhkan siapapun. Tapi ikhwan azakumullah, ya, pekan depan insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana taubatnya seorang yang telah melakukan maksiat, ya misal minta diruqyah atau melakukan tatoyur atau dosa-dosa yang lainnya. Bagaimana cara tobatnya? Karena tobat ini penting, teman-teman. Ya, dosa kita itu kan banyak. Saya pernah jelaskan ke antum, ya. Dosa itu tidak mesti kita bunuh orang aja.
zina aja, ya. Ketika kenikmatan yang banyak tidak dibarengi, nggak match dengan syukur, itu kan dosa. Nikmatnya 100 hari ini, syukur antum baru 20, berarti 80-nya kan kufur nikmat. Ya dosa, gitu kan? Ya. Maka di sana nanti ada 3 faktor yang bisa mengampuni dosa kita. Faktor dari diri kita, perhatikan, ini penting. Bahasan kita pekan depan insya Allah tentang masalah taubatan nasuha. Faktor diri kita, ya, bisa dengan tobat, istighfar dan lain-lain. Faktor dari luar kita, bisa dari Nabi Muhammad, bisa dari para malaikat, bisa dari doa kaum muslimin. Kayak tadi Umar didoakan oleh Uwais Al-Qarni agar diampuni. Berarti dari faktor X, dari faktor luar maksudnya. Ada yang ketiga, murni ampunan Allah. Diampuni murni karena rahmatnya Allah. Nanti ini bahasanya tentang kejadian di Mahsyar ketika seluruh nabi, seluruh orang-orang baik, syuhada, siddiqin sudah memberikan syafaat, maka Allah akan berfirman, ya, tinggal saya yang belum memberikan syafaat, ya. Pada situ Allah mengambil segenggam dari penghuni neraka, ya, segenggamnya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Allah Akbar, Allah Maha Besar, dan disitulah murni ampunan Allah Subhanahu wa taala. Notabene basicnya dia tidak tobat, tidak istighfar, tidak banyak beramal, tidak ada yang doakan ampun untuk dia, syafaat Nabi nggak nyentuh dia, murni dia dapat ampunan dari Allah. Nanti insya Allah akan dijelaskan pekan depan insya Allah. Nanti tinggal diingatkan aja Mas Gani. Mas Gani, sehat? Tinggal diingatkan Mas Gani malamnya kalau bisa, ya. Jangan subuhnya, ditakut materinya tidak disiapkan. Malamnya untuk mengingatkan saya besok materi tentang taubat. Taib ikhwan azakumullah, ini penting, ya, karena maksiat itu nggak bisa udah saya nggak lagi nggak, ya, apalagi dosa-dosa besar itu ikhwan, ya, harus dengan taubatan nasuha, ya, nggak bisa dihapuskan dengan, ya, sekedar antum banyak melakukan kebaikan semisalnya, apalagi kebaikan yang kecil-kecil. Taib, sudah ikhwan, kita masuk ke soal jawab. Faedahnya tapi belum kita ambil, ya. Kan depan berarti PR kita 2 bahas tentang taubatan nasuha. Yang kedua kita akan ambil faedah dari bab yang sudah kita lewati. Baik, masih 5 menit, barangkali ada pertanyaan. Fadhal. Nah, jawabannya sabar minggu depan. Kan tadi barusan dibilang, ya ala kulli hal, semua taubat Allah ampuni. Bahkan kan kemarin kita bahas bagaimana orang yang taubat dari riya. Ulama pecah menjadi 2. Ya, mereka sebagian mengatakan ya nggak balik, mau memang asalnya nggak ada, gitu kan? Lalu bagaimana dengan orang kafir, ya, Hazim, ketika masuk Islam dia nanya ke Nabi, wahai Rasulullah, ketika saya jahiliyah, cek. Tapi ada sahabat Nabi SAW ketika dia masuk Islam, dia nanya, ketika saya jahiliyah, saya suka sedekah, saya suka sambung silaturahmi, saya bebasin budak, gimana pahala-pahala itu? Kan sebelumnya nggak dapat. Kata Nabi, engkau akan mendapat pahala dari apa yang telah kau lakukan. Awalnya memang tidak ada, tapi ketika dia taubat, semuanya akan Allah kembalikan. Dan ini dalil yang paling saya pilih, karena sesuai dengan kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti insya Allah akan kita luaskan pada pembahasan pekan depan insya Allah. Baik. Ada lagi? Naam. Mani. Baik, perlu saya ingatkan, ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil tamasridallah bisufillah, ya. Barang siapa yang mencari kemarahan Allah dan memunculkan ridhonya manusia, atau sebaliknya, ya, dia mencari ridhonya Allah dan membuat manusia murka. Ada 2 kan? Ada orang itu berani menabrak satu keharaman demi manusia ridho.
Ya, Nabi ancam Allah akan memurkai dia dan dijadikan manusia kapan hari, kapan waktu, kapan detik akan dijadikan manusia tidak suka sama dia. Dan itu terjadi. Ya, seorang yang demi melanggar, demi banyak pengikutnya, ya, dia berani menerjang apa yang Allah haramkan. Mungkin dia tahu, ya, orang yang pernah menghina tukang es, bagaimana dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu bukti. Dan yang semisal itu banyak, ya. Maka jangan coba-coba ya memancing kemarahan Allah demi mendapat keridhaan manusia. Ya, enggak masalah. Manusia tidak punya surga, enggak punya pahala, dan enggak punya rizki. Itu ingat ini. Ya, punya rizki. Maka solusinya itu tidak perlu ikut-ikutan dalam kondisi ini. Apalagi permasalahan yang prinsipil. Antum diajak untuk nyembeli ayam cemani tadi untuk ritual ini dan itu. Ya, apalagi ini masalah kesyirikan besar. Allah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, kata Allah, ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Maka enggak boleh, ini syirik besar. Jangankan ayam yang lebih berharga, lalat yang disembeli untuk berhala saja, kata Nabi, masuk neraka orang yang mempersembahkannya. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, dakhalan nar rajulun fid dubab. Ada seorang laki-laki masuk neraka hanya karena seekor lalat. Ya, dia persembahkan demi bisa lewat, berarti cari ridhonya manusia dia. Demi bisa lewat ke jalan itu dikuasai oleh para penyembah berhala, tidak boleh ada yang lewat kecuali mempersembahkan hewan. Dia nggak bawa apa-apa. Ma'indi qarib, dia katakan, saya nggak punya apa-apa. Ya, maka kata para pendengar, qarib walau dzubaban, sembahkan sesuatu meskipun hanya seekor lalat. Dia cari lalat, biasanya kan bismillah, dia nggak pakai bismillah dengan menyebut nama berhala. Kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam neraka. Apalagi hewan yang lebih besar, bersih dan terhormat, ya, ayam, kepala sapi yang dilarung ke laut misalnya. Jelas ini lebih besar lagi dosanya. Jadi tidak boleh. Haram hukumnya dalam agama kita, ya. Ini namanya mencari ridho manusia dan memunculkan ridho Allah. Saya pastikan orang-orang seperti ini kelak manusia akan menjauhi dia. Pada akhirnya akan seperti itu. Ya. Karena Nabi katakan sakhitallah, Allah akan murka kepada dia dan dijadikan manusia sebumi ini benci kepada dia. Tidak ada yang mau dekat dia. Hati-hati. Wallahu a'lam. Tapi ikhwan azakumullah, sudah pas. Tumben kita jam 9 pas selesai ini. Biasanya lebih-lebih dikit. Baik, naktafi bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.